Oke, hai, sup peeps. Hari ini kita akan lanjut pada lesson yang kedua, yaitu lesson yang berada di buku Speaking English Like an American. Dan topiknya hari ini adalah Bob returns home with bad news. Yang artinya adalah Bob pulang dengan membawa berita buruk. Bob tells his wife Susan that he lost his job. Susan suggests that he start his own business. Bob memberitahu istrinya bahwasanya dia kehilangan pekerjaan. Dan Susan memberikan masukan kepadanya untuk memulai bisnisnya sendiri. Baik, kita akan langsung masuk pada percakapan. Susan, what's the matter, dear? Bob, Susan, I got canned today at work. Susan, but Bob, you are Peter's right-hand man. Bob, yes, and he stabbed me in the back. Susan, keep your chin up. Maybe he'll change his mind and take you back. Bob, when pigs fly. Once he makes up his mind, he never changes it. Besides, I told him off. Susan, look on the bright side. You won't have to set eyes on Peter ever again. Bob, thank goodness for that. Susan, hanging there. I'm sure you won't be out of work for long. Bob, in the meantime, we'll have to live from hand to mouth. Susan, don't get too stressed out, Bob. We'll make ends meet. Bob, I can always get a job at McDonald's as a last resort. Susan, I don't think they're hiring right now. Bob, if worst comes to worst, we can sell our home and move into a tent. Susan, let's think big. Maybe you can start your own business. Bob, easier said than done. Baik, dalam percakapan ini kita menemukan beberapa idiom yang bisa kita gunakan juga di daily activity tentunya. Saya akan coba jelaskan dari mulai yang pertama. Susan berkata, "What's the matter, dear?" Yang artinya adalah, ada apa sayang? Kata what's the matter artinya adalah ada apa. Dan ini adalah idiom yang sangat umum sekali digunakan. Selanjutnya ada Bob mengatakan, "Susan, I got canned today at work." I got canned. Ini ada idiom got canned yang artinya adalah dipecat. Oke, Susan, saya dipecat hari ini di kerjaan saya. Selanjutnya, Susan mengatakan, "But Bob, you are Peter's right-hand man." Idiomnya adalah right-hand man yang artinya adalah orang kepercayaan, atau kita juga sering mengatakan dengan tangan kanan. Tapi Bob, kamu adalah tangan kanannya Peter, gitu ya. Selanjutnya Bob mengatakan, "Yes, and he stabbed me in the back." Ya, tapi dia stabbed me in the back. Stab me in the back, yang artinya adalah dia mengkhianatiku. Oke, jadi idiom kalimat stab me in the back artinya adalah mengkhianati. Selanjutnya Susan mengatakan, "Keep your chin up. Maybe he'll changes his mind and take you back." Ada dua idiom di sini. Yang pertama adalah keep your chin up. Keep your chin up. Keep your chin up yang artinya adalah, dan kata-kata change his mind.
Yang artinya change his mind adalah merubah keputusan. Jadi kalau teman-teman mau mengatakan merubah keputusan, bisa menggunakan kata-kata change my mind, yang artinya saya merubah keputusan saya, atau change your mind, berarti kamu merubah keputusan kamu. You can always change your mind. Kamu selalu bisa merubah keputusan kamu. So change one's mind atau change his mind artinya adalah merubah keputusan dia. And take you back, dan memanggilmu kembali. Baik, selanjutnya adalah Bob mengatakan when pigs fly. When pigs fly adalah idiom yang diartikan mustahil atau tidak akan pernah. Once he makes up his mind, he never change it. Besides, I told him off. Yang artinya adalah sekali dia make up his mind, ini ada di idiom yang pertama, di lesson pertama, make up one's mind atau make up his mind di sini diartikan sebagai membuat keputusan, memutuskan. Kalau dia sudah membuat keputusan, he never change it. Dia tidak akan pernah merubahnya. Besides, selain itu, I told him off. Told him off bisa diartikan berteriak kepada dia. Oke, jadi ngebentak gitu kan. Mustahil dah. Masalahnya gue udah ngebentak dia nih, gitu ya. Selanjutnya, Susan. Look on the bright side. Look on the bright side. Look on the bright side. Itu adalah idiom yang artinya adalah lihat sisi baiknya, lihat faedahnya. Apa di balik ini semua? You won't have to set eyes on Peter ever again. Kamu nggak harus set eyes on. Set eyes artinya melihat, menatap, bertemu. Peter ever again. Dengan Peter lagi. Kamu nggak harus ketemu Peter lagi. Jadi nggak harus bertatap muka terus. Udah mah kesel tatap muka terus, gitu kan? Next, Bob bilang, thank goodness for that. Thank goodness adalah idiom yang diartikan untungnya. Untungnya. Thank goodness, untungnya for that. Untung banget karena itu. Jadi thank goodness bisa diartikan seperti itu. Untungnya aku nggak harus kesana lagi. Thank goodness I don't need to go there again. Gitu ya. Jadi thank goodness adalah idiom yang artinya adalah untungnya. Susan melanjutkan, hang in there. I'm sure you won't be out of work for long. Hanging there. Bertahanlah. Oke, hanging there diartikan bertahanlah. So, hanging there ini sangat umum sekali digunakan. Jadi teman-teman biasakan menggunakan kata-kata ini ya. Hanging there, bertahanlah. Tenang, slow bro gitu kan. Kalau kita gitu. So, hanging there, tenanglah. I'm sure you won't be out of work for long. Saya yakin, kata Susan, kamu tidak akan out of work for long. Ngejomblo, bukan ngejomblo. Out of work artinya kamu gak bakalan lama jadi pengangguran. Jadi out of work bisa diartikan pengangguran. For long, jadi kamu gak bakal lama jadi pengangguran. Jadi ada dua idiom ya. Pertama hanging there, bertahanlah. Yang kedua adalah out of work, yang artinya adalah pengangguran. Sip. Selanjutnya Bob menjawab, in the meantime we'll have to live from hand to mouth. Di waktu-waktu ini berarti kita harus live from hand to mouth, yang artinya adalah hidup pas-pasan. Live from hand to mouth diartikan pas-pasan. Next, Susan menanggapi, don't get too stressed out. Bob will make ends meet. Perhatikan ada dua idiom di sini. Yang pertama adalah stressed out. Don't get stressed out. Jangan ngedown gitu dong. Jangan stres gitu dong. Oke, jangan putus asa gitu dong. Bob will make ends meet. Kita pasti bisa bertahan. Make ends meet diartikan bertahan, atau juga kita bisa mengartikan make ends meet di sini adalah kita bisa mengatur atau mengelola uang dengan baik. Jadi kita masih bisa selamat. Oke, selanjutnya Bob menjawab, I can always get a job
at McDonald's as a last resort. Saya selalu akan mendapatkan pekerjaan di McDonald sebagai last resort. Idiomnya adalah last resort yang artinya adalah jalan keluar terakhir. Jalan keluar terakhir. Kalau udah gak bisa, minimal gue pastilah diterima di McDonald mah sebagai jalan keluar terakhir. Gitu ya. Susan, I don't think they're hiring right now. Susan menjawab, gua kira mereka nggak bakal nerima pekerja deh sekarang. Gitu. Jadi hiring right now itu menerima pekerja ya, atau merekrut pekerja baru. Bob, if worse come to worst, we can sell our home and move into a tent. Ada idiomnya itu adalah worst comes to worst. Apabila ini bertambah buruk, jadi worst come to worst artinya bertambah buruk, semakin buruk menjadi lebih buruk gitu, lebih parah gitu. We can sell our home and move into a tent. Kita bisa menjual rumah kita dan pindah ke tenda. Susan menanggapi, let's think big. Maybe you can start your own business. Let's think big. Kata idiomnya adalah think big. Think big diartikan berharap tinggi. Mungkin kamu bisa memulai bisnismu sendiri. Bob menjawab, easier said than done. Ini kalimat yang sering digunakan, easier said than done, yang artinya adalah gak semudah itu, Ferguson. Oke. Jadi itu idiom yang bisa kita jelaskan. Ada beberapa idiom yang memang digunakan dalam percakapan yang tadi telah kita bacakan. Jadi beberapa dari idiom ini memang sangat-sangat sering sekali digunakan. Hopefully teman-teman semuanya bisa mempraktekannya. Ada beberapa note yang mungkin teman-teman perlu ingat adalah ketika idiomnya itu diawali oleh kata kerja, maka jelas teman-teman perlu menambahkan subjek ya di depannya. Kalau misalkan seperti kata-kata God can't yang artinya dipecat. Kata God can't yang artinya dipecat ini gak bisa langsung God can aja. Kita harus kasih subjek di depannya ya. Jadi kita pakai menggunakan I God can't. Saya dipecat gitu ya. Terus kalau misalkan ada kalimat yang membutuhkan kata yang menggantikan objek di tengah-tengah, seperti contoh change his mind atau make up his mind. Nah, kata his-nya ini bisa kita rubah tergantung objek yang kita akan sampaikan. Misalkan objeknya perempuan, you can change your mind. Kalau perempuan, she can change her mind. Oke ya, jadi kata his-nya bisa dirubah jadi your, mine, his, tergantung dari objek yang kita ajak untuk dimasukkan dalam percakapan ini. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Thank you so much. Ingat, practice makes perfect. Semakin banyak teman-teman mempraktekannya, semakin akan lebih perfect lagi teman-teman dalam pengucapannya. Hope you enjoy it. Thank you and peace out.